Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara 10 Minutes with God. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. ke-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 20 ayat 7 sampai 9 ini memberitahukan kepada kita ada sebuah perbedaan antara orang yang tidak mengenal Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Orang yang tidak atau orang yang menolak Tuhan dengan orang yang menjadikan dirinya sebagai anak-anak Allah. Kalau kita baca pertama, dikatakan begini, pemazmur berkata, Daud dalam hal ini, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Jadi ada orang yang diurapinya, itu diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Apa jawaban Tuhan kepada orang-orang ini? Adalah kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nya, N huruf besar, berarti oleh tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menjawab orang-orang kudusnya, orang-orang kudus Tuhan, itu dengan memberikan kemenangan, bukan kemenangan yang biasa, tetapi kemenangan yang gilang gemilang, yang luar biasa, oleh tangan kanannya. Jadi orang yang dikasihi Tuhan, itu menang bukan karena tangannya yang menang, tangannya sendiri yang menang, tetapi Tuhan yang memenangkan dengan tangan kanan Tuhan sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan itu memegahkan apa yang mereka miliki, harta mereka, kemegahan mereka, itu yang mereka sandarkan masa depan mereka. Itu yang mereka andalkan di dalam perjuangan hidup ini. Tetapi kita lihat apa perbedaan dengan orang Kristen. Orang yang sungguh-sungguh belajar, orang-orang yang sungguh menundukkan diri kepada Kristus. Tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Jadi saudara dan saya, kita bermegah di dalam Tuhan Allah kita. Saudara, Allah kita yang dimana kita mempersandarkan hidup kita dan kita bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena di ayat 9 berkata, mereka rebah dan jatuh. Mereka itu siapa? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menundukkan diri kepada Kristus. Itu mereka akan rebah. Bukan cuma rebah, tetapi jatuh. Perhatikan selanjutnya. Tetapi kita, Anda dan saya, yang menyandarkan hidupmu kepada salib Kristus, tetapi kita bangun berdiri. Kita bangun berdiri. Kita bisa sama-sama jatuh. Kita bisa sama-sama ada masalah. Sama-sama terjatuh. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa orang yang dikasihi Tuhan, yang diberi kemenangan gilang gemilang, yang hidupnya ditopang dengan tangan kanan Tuhan, itu akan bangun berdiri. Itu akan bangun berdiri, tidak jatuh terus, dan tetap tegak. Dan kita akan tetap tegak. Inilah yang dikatakan rise up. Inilah yang dikatakan bangun kembali, bangkit kembali. Setelah kejatuhan, kita bangkit kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita, menghadapi hidup yang sulit seperti sekarang ini di tengah wabah COVID ini.
Di tengah wabah COVID, banyak orang mempunyai satu ketakutan, ya, gangguan mental dan seterusnya. Tetapi Anda dan saya setiap hari mari baca firman. Setiap hari mari berdoa. Setiap hari mari punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus akan memberikan kepada Anda hidup yang penuh kemenangan. Saudara dan saya akan diberi hidup yang penuh kemenangan. Kita boleh menghadapi masalah yang sama dalam wabah ini dengan orang-orang lain yang tidak kenal Kristus. Tetapi ada bedanya. Anda dan saya akan dipelihara oleh Tuhan. Anda dan saya akan bangkit. Anda dan saya akan memperoleh kemenangan. Bukan karena Anda dan saya hebat, bukan. Tetapi karena tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara perhatikan ayat 10, dikatakan begini, ini penutup. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Raja itu siapa? Raja itu adalah junjungan kita. Junjungan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya Tuhan, berilah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Anda dan saya berseru kepada Tuhan, Raja kita, kepada Kristus, Raja kita. Kristus dikatakan dia adalah Raja yang di atas segala raja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan Anda dan saya. Kristus tidak pernah mempermalukan Anda dan saya. Persoalan boleh ada, hidup boleh susah. Di tengah wabah ini kita memperoleh banyak masalah-masalah yang kita tidak pernah hadapi sebelumnya. Tetapi satu hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ini janji Tuhan. Engkau dan saya ditopang dengan tangan kanan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa kami harus bangkit berdiri kembali Tuhan. Persoalan boleh sama dengan yang kami hadapi, dengan orang-orang yang lain hadapi, tetapi kami punya Allah yang menopang hidup kami. Tuhan, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang menopang kami dan menjanjikan memberi kami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ini semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.